Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Devri Ladi, kelas IF 23GX NPM 23312244. Di sini saya akan membahas tentang materi saya untuk memenuhi tugas Pak Muhammad Tajudin Siregar, yaitu UTS. Di sini saya akan membahas tentang sholat. Pasti kita semua udah tidak asing lagi dengan kata sholat, karena setiap saat, hampir setiap waktu kita mengerjakan sholat. Sholat adalah tiang agama untuk umat Islam. Pelaksanaan sholat sendiri wajib hukumnya dan termasuk dalam rukun Islam yang kedua. Perintah sholat sendiri tercantum dalam sejumlah ayat Al-Quran, salah satunya surat An-Nisa ayat 103 yang artinya, sesungguhnya sholat itu adalah kewajiban yang telah ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman. Sholat secara bahasa adalah doa, rahmat, dan istighfar. Sedangkan menurut syara adalah ibadah yang tersusun dari beberapa perkataan, perbuatan yang dimulai dengan takbir dan disudahi dengan salam dan memenuhi syarat yang ditentukan. Hukumnya wajib bagi setiap orang Islam karena firman Allah, dan dirikanlah sholat, sesungguhnya sholat itu mencegah perbuatan-perbuatan keji dan mungkar. Quran Surat Al-Ankabut ayat 45. Salat merupakan upaya membangun hubungan baik antara manusia dengan Allah Subhanahu wa taala. Dengan salat, kenikmatan bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala akan terasa, pengabdian kepadanya dapat diekspresikan, begitu pula penyerahan segala urusan kepadanya. Salat juga mengantar seseorang kepada keamanan, kedamaian, keselamatan darinya. Salat merupakan perilaku ihsan hamba terhadap Tuhannya. Ihsan salat adalah menyempurnakan dengan membulat budi dan hati, sehingga pikiran, penghayatan, dan anggota badan menjadi satu tertuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Keutamaan sholat. Sholat memiliki beberapa keutamaan. Antara lain, sholat bisa mencegah pelaku dari perbuatan keji dan mungkar. Sholat merupakan amalan terbaik setelah dua kalimat syahadat. Sholat bisa membersihkan dosa-dosa. Sholat bisa menggugurkan dosa. Sholat adalah cahaya di dunia dan akhirat bagi orang yang melakukannya. Allah mengangkat derajat dan menghapuskan dosa atau kesalahan dengan sebab sholat. Sholat termasuk faktor terbesar yang menyebabkan seseorang masuk surga, menemani Nabi Muhammad SAW. Berjalan menuju sholat akan dicatat sebagai kebaikan, bisa meninggikan derajat dan dihapuskan dosa. Dianggap bertamu di surga. Dengan sholat, Allah menghapuskan dosa di antara sholat yang satu ke sholat berikutnya. Para malaikat senantiasa mendoakan orang yang melakukan sholat selama dia berada di tempat sholatnya, dan dia akan tetap terhitung sebagai orang yang sholat selama keinginan untuk sholat masih menahannya. Menunggu waktu sholat adalah ribat berjaga-jaga di jalan Allah dan lainnya. Berdasarkan hukum kerjanya, sholat terbagi ke dalam dua macam, yaitu wajib dan sunnah. Sholat memiliki syarat-syarat yang harus dipenuhi. Seseorang melakukan sholat tanpa memenuhi syarat-syarat sholat, maka sholatnya tidak diterima. Syarat-syarat sholat dibagi menjadi dua, yaitu syarat wajib sholat dan syarat sah sholat. Yang pertama, syarat wajib sholat. Yang adalah muslim. Sholat tidak diwajibkan bagi orang kafir karena didahulukannya dua kalimat syahadat. Dari hadis yang diriwayatkan Ibnu Umar radhiyallahu an bahwa Rasulullah SAW bersabda, yang artinya, aku diperintahkan untuk memerangi manusia sehingga mereka bersyahadat bahwa tiada Tuhan melainkan Allah dan bahwa Nabi Muhammad itu Rasulullah. Mendirikan sholat dan menunaikan zakat. Apabila mereka telah melakukan itu, maka berarti mereka telah memelihara jiwa dan harta mereka dariku. Selain dikarenakan hak Islam, sedang hisab mereka terserah kepada Allah. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Yang kedua yaitu berakal sehat. Sholat tidak diwajibkan bagi orang yang dalam sedang gangguan jiwa atau gila. Yang ketiga, balik. Sholat tidak diwajibkan bagi anak kecil hingga ia balik. Balik ini jika laki-laki biasanya ditandai dengan mimpi basah, dan jika perempuan biasanya ditandai dengan haid. Yang keempat, bersih dari haid dan nifas. Sholat tidak diwajibkan bagi wanita yang sedang dalam masa haid atau nifas hingga ia bersih dari keduanya. Nah, yang kedua itu syarat sah sholat. Yang pertama, telah tiba waktunya. Sholat tidak akan sah apabila waktu sholat belum tiba. Yang kedua, suci dari hadas besar dan hadas kecil. Kondisi ini di mana seorang tidak bersih dan baru dinyatakan bersih apabila ia telah mandi junub, itu untuk hadas besar. Dan untuk yang hadas
Misalnya perempuan yang baru selesai masa haid dan nifas, laki-laki atau perempuan yang selesai berfungsi tubuh, buang air mani atau sperma dan baru masuk Islam atau mualaf. Sedangkan hadas kecil ialah kondisi di mana seseorang dalam sifat tidak bersih dan baru bersih apabila ia berwudu. Misalnya bangun dari tidur, keluar sesuatu dari badan melalui dua jalan, keluar angin, kencing atau buang air besar dan lain-lainnya. Yang ketiga, suci badan, pakaian, dan tempat dari najis. Orang yang akan melaksanakan sholat haruslah bersih badannya, pakaiannya, dan tempatnya sholatnya dari najis. Setiap kotoran yang melekat di badan, pakaian, atau tempat sholat harus dibersihkan dengan air. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Mudatsir ayat 4 yang artinya, dan bersihkanlah pakaianmu. Dalam surat Al-Mudatsir ayat 4. Yang keempat, menutup aurat. Aurat ditutup dengan sesuatu yang dapat menghalangi terlihatnya warna kulit. Aurat laki-laki antara pusar sampai lutut, sedangkan aurat perempuan seluruh badannya kecuali muka dan kedua telapak tangan. Jadi tidak sah sholat seseorang yang terbuka auratnya habis-habis dalam pakaian ialah pakaian yang menutup aurat. Sebab hiasan dalam pakaian ialah pakaian yang menutup aurat. Yang kelima, menghadap kiblat atau Ka'bah. Sholat tidak akan sah apabila tanpa menghadap kiblat. Selanjutnya, rukun sholat. Menurut mazhab Imam Syafi'i, sholat dirumuskan menjadi 13 rukun, antara lain yang pertama niat, kedua berdiri tegak bagi yang puasa, yang ketiga takbiratul ihram, yaitu Allahu Akbar, lanjutnya membaca surah Al-Fatihah, ruku serta tumanina, bangkit dari ruku, lalu itidal, berdiri tegak seperti keadaan yang semula, yakni berdiri bagi yang kuat dan duduk tegak bagi yang lemah. Kemudian sujud serta tumanina dalam sujud. Kemudian duduk di antara dua sujud serta tumanina. Selanjutnya duduk tasyahud baik awal maupun akhir. Lanjutnya membaca tahiyat baik awal maupun akhir. Kemudian membaca salawat atas Nabi Muhammad dan Nabi Ibrahim alaihissalam. Kemudian mengucapkan salam. Dan yang ke-13 terakhir yaitu tertib. Selain itu ada juga sejumlah sunnah yang dapat dikerjakan ketika sholat. Sunnah-sunnah tersebut dibagi menjadi dua. Yang pertama sunnah abad, yaitu sunnah abad merupakan amalan yang dikerjakan dalam sholat yang jika ditinggalkan dengan sengaja atau tidak maka disunahkan melakukan sujud sahwi. Adapun sunnah abad dalam sholat mencakup yang pertama duduk tasyahud awal, yang kedua membaca tasyahud awal, yang ketiga membaca salawat atas Nabi Muhammad pada tasyahud awal, yang keempat membaca salawat atas keluarga Nabi Muhammad pada tasyahud akhir, yang kelima membaca doa kunut bagi yang bisa mengajarkannya saat subuh. Nah, apabila dari kelima ini tidak dikerjakan, maka disunahkan untuk melakukan sujud sahwi pada akhir sebelum salam. Yang kedua, sunnah hayat. Sunnah hayat adalah amalan sunnah yang jika lupa dikerjakan ketika salat maka kita tidak perlu melakukan sujud sahwi. Beda dengan yang sebelumnya tadi. Ini apabila ini tidak dikerjakan maka kita tidak disunahkan melakukan sujud sahwi. Apa saja, yaitu yang pertama mengangkat kedua tangan sejajar dengan bahu ketika takbiratul ihram, ketika akan ruku, ketika bangkit dari ruku, dan ketika berdiri setelah tasyahud awal. Kemudian meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri saat berdiri, mengarahkan pandangan ke tempat sujud, membaca doa iftitah, membaca ta'awudz, membaca amin disunahkan setelah surat Al-Fatihah, membaca ayat lain sesudah surat Al-Fatihah, menempelkan kening, hidung, dan beberapa anggota tubuh lainnya ketika sedang sujud. Hendaknya kita bersujud di atas 7 tulang, yaitu dahi, hidung, kedua telapak tangan, kedua lutut, dan kedua ujung kaki. Kemudian membaca doa-doa sholat, kemudian duduk istirahat sebelum bangkit dan sesudah sujud kedua sebelum rakaat berikutnya. Kemudian tasyahud awal, kita membaca salawat atas Nabi Muhammad, kemudian berdoa sesudah membaca sholawat. Yang terakhir, salam kedua, salam pertama termasuk rukun sholat yang tidak boleh ditinggalkan, sementara salam kedua termasuk sunnah. Jadi salam yang kedua itu terakhir itu sunnah. Selanjutnya macam-macam sholat. Berdasarkan hukum pengerjaannya, sholat terbagi menjadi dua, yaitu wajib dan sunnah. Yang pertama itu sholat wardu atau sholat wajib. Sholat yang diwajibkan bagi tiap orang yang dewasa dan berakal adalah 5 kali dalam sehari semalam. Mula-mula turunnya perintah wajib sholat itu adalah pada malam Isra setahun sebelum tahun Hijriah. Waktu sholat wajib, Allah berfirman surah An-Nisa ayat 103, sesungguhnya sholat itu merupakan kewajiban yang ditentukan waktunya bagi orang-orang yang beriman. Adapun waktu-waktu sholatnya yaitu yang pertama sholat subuh. Waktu sholat subuh dimulai sejak terbitnya fajar shodiq sampai terbitnya matahari.
Kemudian sholat yang kedua, sholat zuhur. Sholat zuhur dimulai sejak tergelincirnya matahari dari tengah-tengah langit dan berakhir ketika bayangan suatu benda sama dengan benda tersebut. Yang ketiga, sholat asar. Waktu sholat asar dimulai sejak bayangan suatu benda sama dengan benda tersebut atau berakhirnya waktu zuhur dan berakhir saat matahari terbenam. Yang keempat, yaitu sholat maghrib. Waktu sholat maghrib dimulai sejak terbenamnya matahari dan terhalang dan berakhir ketika warna kemerah-merahan pada langit hilang. Yang terakhir yaitu sholat isya. Waktu sholat isya dimulai ketika hilangnya warna kemerah-merahan dan berlangsung hingga tengah malam. Hal ini berdasarkan hadis yang berasal dari Aisyah radhiyallahu anha yang mengatakan mereka para sahabat melaksanakan sholat isya di antara hilangnya kemerah-merahan sampai sepertiga malam yang pertama. Hadis riwayat Bukhari. Yang kedua yaitu sholat sunnah. Selain sholat fardu, ada juga yang dinamakan dengan sholat sunnah yang diatur tersendiri, baik waktu maupun pelaksanaannya. Dikatakan bahwa hikmah adanya ajaran sholat sunnah sehabis sholat fardu itu adalah agar menjadi penambah sholat fardu yang mungkin kurang tanpa disengaja, seperti kurang adab, dan sholat sunnah sebelum sholat fardu agar lebih konsentrasi dalam memasuki sholat fardu itu dengan hati yang lapang mengerjakannya dan siap menghadapinya. Macam-macam sholat sunnah. Yang pertama adalah sholat Idul Fitri. Pasti kita udah tidak asing lagi dengan sholat Idul Fitri yang dikerjakan ketika pada tanggal 1 Syawal. Sholat Idul Fitri dilakukan dengan secara berjamaah maupun sendiri, bisa berjamaah, bisa sendiri. Kemudian sholat Idul Adha. Sholat Idul Adha sama seperti tata caranya seperti sholat Idul Fitri. Yang membedakan adalah sholat Idul Adha dilaksanakan pada tanggal 10 Zulhijjah atau pada hari raya Kurban. Ketiga, sholat hajat. Sholat hajat biasanya dilakukan ketika umat muslim memiliki keinginan atau hajat tertentu. Sholat hajat ini bisa dilakukan kapan saja, namun waktu terbaik untuk mengerjakannya adalah ketika sepertiga malam terakhir. Yang keempat, sholat tahajud. Sholat tahajud adalah sholat sunnah yang dilakukan di malam hari setelah tidur. Waktu terbaik untuk melaksanakan sholat tahajud adalah sepertiga malam, yakni sekitar jam 1 hingga sholat subuh. Yang kelima, sholat duha. Sholat duha merupakan sholat sunnah yang dapat meningkatkan keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan memperlancar kehidupan umat muslim di dunia. Keenam, sholat witir. Sholat witir merupakan sholat sunnah yang dilakukan sebanyak 3 rakaat dengan 2 kali salam pada rakaat ketiga. Pada rakaat ketiga diwajibkan membaca 3 surat pendek, yaitu Al-Ikhlas, Al-Falaq, dan An-Nas secara berurutan. Yang kedua, sholat awwabin. Sholat awwabin memiliki pemahaman bahwa umat muslim kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk bertaubat dan beristighfar. Kedelapan, sholat gerhana matahari. Sholat gerhana matahari ini dianjurkan untuk dilakukan ketika terjadi fenomena alam, yakni gerhana matahari, baik sebagian atau seluruhnya. Yang 9, sholat gerhana bulan. Sama seperti sholat gerhana matahari, sholat gerhana bulan ini dilaksanakan ketika terjadi fenomena gerhana bulan. Yang 10, sholat tarawih. Sholat tarawih merupakan sholat sunnah yang dilaksanakan setiap malam selama sebulan penuh di bulan Ramadan. Dalam Islam, melaksanakan sholat tarawih di bulan Ramadan dapat menyempurnakan ibadah puasanya. Lebih dari itu, sholat tarawih juga bisa menjadi ladang untuk memperoleh pengampunan dosa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sholat tarawih bisa dilaksanakan secara berjamaah maupun sendiri. 11, sholat rawatib. Sholat sunnah rawatib adalah sholat sunnah yang mengiring pelaksanaan sholat wajib. Terdapat 2 jenis sholat rawatib, yaitu qobliyah yang dilakukan sebelum sholat wajib dan ba'diyah yang dilakukan setelah sholat wajib. Yang keempat, sholat istiqoroh. Sholat istiqoroh merupakan sholat sunnah yang memiliki tujuan utama untuk meminta atau memperoleh petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sholat istiqoroh bisa dilakukan sepanjang malam setelah waktu isya hingga subuh. Sholat istiqoroh ini apabila kita semua memiliki meminta atau memperoleh petunjuk, bisa dilaksanakan. Apapun itu bisa melaksanakan dengan sholat istiqoroh. Yang ke-13, sholat tahiyatul masjid. Sholat tahiyatul masjid adalah sholat sunnah yang dilakukan ketika umat muslim ketika memasuki masjid dan ingin berdiam diri di dalamnya. 14, sholat istisqa. Sholat sunnah yang satu ini dilakukan dengan tujuan meminta kepada Allah agar diturunkannya hujan ke bumi. Ke-15, sholat tasbih. Sholat sunnah ini merupakan sholat yang dilakukan dengan cara membuka kalimat tasbih sebanyak 300 kali dan dilakukan dalam 4 rakaat. Keenam, sholat taubat. Maksud tidak luput dari berbuat kesalahan dan dosa. Untuk menebus dosa-dosa tersebut, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyediakan pintu pengampunan melalui sholat taubat. Kedua, sholat tahiyatul wudu. Sholat sunnah ini dikerjakan ketika setelah wudu. Sholat sunnah ini disebut dengan sholat tahiyatul wudu. Selanjutnya yaitu
Sholat Jumat. Sholat Jumat kepada masyarakat tanah air yang lebih akrab dengan sebutan Jumatan merupakan salah satu ibadah yang wajib untuk dilakukan. Sholat Jumat tersebut wajib dilakukan oleh kaum pria muslim serta sunnah bagi perempuan. Sebab khusus bagi perempuan waktu pelaksanaan sholat Jumat, mereka juga cukup melaksanakan sholat zuhur seperti biasanya. Jadi tak heran secara umum pengertian sholat Jumat adalah ibadah yang diwajibkan bagi kaum laki-laki. Bahkan bagi umat muslim, pengertian sholat Jumat adalah ibadah yang penting. Selain itu, pada hari Jumat terdapat keistimewaan yang tak bisa didapat di hari-hari lain. Seperti pada hari Jumat juga menjadi hari di mana banyak terjadi peristiwa penting. Hukum sholat Jumat. Hukum menjalankan sholat Jumat adalah wajib bagi setiap laki-laki muslim. Kemudian syarat sah sholat Jumat. Sholat Jumat dilakukan di suatu tempat, baik di desa atau kota yang termasuk dalam lingkungan perkampungan. Sholat Jumat dilakukan ketika telah memulai waktu zuhur. Sholat Jumat wajib dilakukan secara berjamaah dengan jumlah minimal yang hadir adalah sebanyak 40 orang. Kemudian, sholat Jumat dilakukan dimulai dengan khutbah, termasuk di antara membaca rukun khutbah sebelum akhirnya melaksanakan sholat Jumat. Sholat Jumat baru bisa dimulai ketika khatib telah membaca rukun dua khutbah. Selain itu, terdapat syarat wajib sholat Jumat yang juga terlalu penting dipahami diantaranya. Ini adalah syarat wajibnya, yaitu beragama Islam, telah dewasa atau balik, tidak gila, laki-laki, sehat jasmani serta rohani, bertempat tinggal ataupun menetap atau bermukim, orang yang tengah berada dalam perjalanan jauh tak wajib mengerjakan sholat Jumat. Hal-hal yang membatalkan sholat. Pertama ada murtad, yang kedua ada gila, yang ketiga belum masuk waktu sholat, kemudian terkena najis, berhadas kecil, berhadas besar, terbuka aurat secara sengaja, bergeser di arah kiblat, kehilangan niat, tidak membaca surat Al-Fatihah, meninggalkan rukun sholat lainnya, tertawa, mengucapkan salam dan menjawabnya, membaca sholawat, bergerak di luar gerakan sholat, makan dan minum, mendahului imam dan dalam salat berjamaah, tersedianya air bagi orang yang tamayamum. Nah, baik, mungkin itu saja materi yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.